Kemudian contoh dari sistem informasi manajemen, yang pertama Executive Support System atau ISS, yaitu sistem yang membantu manajer untuk berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Kemudian contoh yang lainnya yaitu Group Discussion Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System GSCYS. GDSS berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Sedangkan GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Selanjutnya, pengertian dari Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contoh dari sistem informasi manajemen Decision Support System atau DSS ini yaitu link elektronik, yang mana kita bisa membuat sebuah link untuk mengetahui pilihan-pilihan dari target yang diinginkan manajer. Kemudian selanjutnya Executive Support System atau ISS. ISS adalah sebuah sistem yang oleh para senior atau manajer eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur dan bahkan tidak pasti. Lingkup dan konteks informasi yang tepat seringkali tidak diketahui sebelumnya. Informasi yang diberikan eksekutif oleh Executive Support System antara lain, yang pertama informasi pasar, yang kedua informasi teknologi, dan yang ketiga informasi investasi. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Kemudian komponen Executive Support System atau ISS, yang pertama hardware atau perangkat keras, meliputi input device atau alat masukan. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki, verifikasi, dan perbaharui data dengan seketika. Kemudian Central Processing Unit, yaitu pusat komponen, karena ini dapat mengontrol komponen mesin komputer yang lain. Kemudian file penyimpanan data, yaitu eksekutif dapat mempergunakan ini secara terpisah untuk menyimpan keterangan bisnis, dan bagian ini juga dapat membantu eksekutif mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah. Kemudian op device atau alat keluaran, eksekutif dapat menggunakan alat ini untuk membaca rekaman visual, dan sistem ini memerlukan dukungan dan hardware komputer yang mana tidak begitu mahal. Alat ini juga dapat meningkatkan akses dari keterangan EIS untuk banyak pengguna yang lain dengan suatu perusahaan. Kemudian software atau perangkat lunak. Terdapat dua software dalam sistem ini. Yang pertama database, yaitu untuk menyimpan informasi-informasi yang didapat. Kemudian yang kedua Office, yaitu untuk mempresentasikan data seperti membuat diagram dan lain-lain. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi, jaringan yang memadai untuk menunjang proses data yang dapat berupa data teks ataupun data grafik, sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan dengan sempurna. Diharapkan kombinasi dari software dan hardware dapat didukung dengan kinerja jaringan yang memadai.
Kemudian yang kedua yaitu Informatics Management System atau IMS. IMS sendiri merupakan salah satu contoh dari sistem informasi manajemen. IMS berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, IMS juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti contohnya e-procurement. Manfaat dari e-procurement sendiri yaitu mendapatkan untuk ULP atau PP mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Yang kedua, mempermudah proses administrasi. Yang ketiga, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Kemudian untuk penyedia, yang pertama, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, memperluas peluang usaha. Yang ketiga, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Dan yang terakhir, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Kemudian manfaat e-procurement untuk masyarakat yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Kemudian keuntungan menggunakan Executive Support System atau ISS. Yang pertama, mudah bagi eksekutif tingkat atas untuk menggunakannya. Yang kedua, mampu menganalisis tren. Yang ketiga, automation, kemampuan kepemimpinan manajer. Yang keempat, tingkatkan pemikiran pribadi dalam pengambilan keputusan. Contohnya saja penerapan ISS pada Pizza Hut, produk Pizza Hut. Pizza Hut dibangun melalui Pizza Hut Field Management System untuk operasional masing-masing outlet menyangkut bisnis forecasting, inventory management, dan human resource management yang tersambung secara otomatis dengan headquarter. Sistem ini memungkinkan mampu menyajikan gambaran operasional dari masing-masing outlet, seperti melayani kebutuhan informasi, eksekutif puncak, menyajikan tampilnya akrab di pengguna, sesuai dengan tepat waktu dan efektif, menyajikan penelusuran dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif, menyajikan akses cepat atas informasi rinci dengan teks, angka, atau grafik. Kemudian mengidentifikasi masalah, serta menyaring, mengkompres, dan melacak data dan informasi kritikal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau materi yang masih banyak kendala atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.